Haleluya. Saudara semua jemaat bangkit berdiri. Katakan pujian ini dari hatimu. Kalau engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Aku Katakan kepada Tuhan. mengasihi Engkau Yesus, Dengan katakan dari hatimu bahwa engkau mengasihi Dia. hatiku, Dengan segenap hatiku Tuhan. aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Ini kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Katakan aku mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Siang dan malam ku Pegang janji-janji Tuhan. Engkau yang berfirman, Engkau yang menggenapi Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan Ini hidupku tujuan hidup kami Bapa. hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami rindu untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Setiap hari Kau tambahkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Setiap hari Engkau tambahkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu pujian syukur kami naikkan di hadirat Tuhan, di tata-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh baik, amat baik, dan Engkau Allah kami yang luar biasa. Saat ini kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk mau diajar oleh firman Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, minta hikmat pengurapan yang dari Tuhan atas hamba-Mu. Layakan hamba-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang keluar dari bibir-Mu
Allah tidak hamba-Mu itu yang keluar dari hati Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarnya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan yang mencoba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu berkuasa di tempat ini. Terima kasih Bapa, mari berfirmanlah, kami siap mendengar. Dan kami percaya hati kami sudah terbuka buat Tuhan untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan siap sambut berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kita akan buka di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pertama ayat yang ke-7. Kita akan membaca secara bersama-sama satu ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulangi sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan berarti satu keadaan yang kita ada dipenuhi dengan rasa kekaguman, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena kebesarannya, karena keajaibannya, karena banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dikatakan di sini takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Berarti kalau saudara mau menjadi orang-orang yang berpengetahuan, menjadi orang-orang yang pintar, engkau harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan satu tanda kehormatan kita, rasa kekaguman kita. Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan kita begitu luar biasa. Kita boleh memasuki di tahun 2021 saudara. Kita kemarin baru mendengar berita, semua kita tahu, saya percaya bahwa pesawat Sriwijaya sudah jatuh. Artinya itulah kehidupan. Orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, mari sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, engkau harus kagum dan hormat kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah kita Allah yang hebat. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Dia akan melakukan yang baik. Dia akan belajar untuk hidup dengan jujur. Orang yang takut Tuhan, dia akan takut untuk berbuat salah, dia akan takut untuk berbuat dosa, karena dia tahu apa akibat dari dosa yang dia lakukan, yaitu maut. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Maut adalah berbicara tentang terpisah dari Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah kita Allah yang suci, dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Orang yang takut akan Tuhan akan mendorong untuk kita semakin berserah sama Tuhan, semakin pasrah sama Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan menghadapi segala sesuatu, dia akan terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia akan terus berserah dan pasrah sama Tuhan, karena dia tahu akan setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, semuanya yang diizinkan Tuhan tetap mendatangkan kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, orang-orang yang takut akan Tuhan akan semakin berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu masa depan penuh harapan. Janji Tuhan adalah Tuhan memberikan masa depan kepada kita yang penuh dengan harapan, Bapak Ibu. Amin. Masa depan yang indah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalaupun dalam proses kita mengiring Tuhan, ada sesuatu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan akan terus bekerja di dalamnya. Itu merupakan satu proses yang Allah kerjakan supaya saudara dan saya menjadi lebih indah di dalam Tuhan. Kita akan diproses. Saudara lihat tema di tahun ini, tema GBI. Saudara boleh baca 1, 2, 3 sebelah kanan saya. Membangun karakter ilahi. Bagaimana bisa terbangun karakter ilahi? Yaitu lewat proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karakter saudara semakin diperbaharui menjadi sesuatu yang lebih indah. Menghadapi setiap tantangan, pergumulan, persoalan yang ada di depan kita, kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, sikap hatimu harus tetap benar. Itu yang terpenting. Apapun yang diizinkan terjadi, ada tantangan, pergumulan, ada persoalan, ada ujian, bahkan badai gelombang boleh terjadi. Tapi kalau sikap hatimu benar, engkau tetap sedang melihat bahwa Allah sedang berkarya di dalamnya. Amin. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang mengatur segala sesuatu. Mungkin itu merupakan satu proses yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita untuk kita menjadi indah di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah kita renungkan bahwa orang yang takut akan Tuhan, dikatakan takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan. Kita harus tahu akan hal ini. Permulaan hikmat takut akan Tuhan. Coba dibuka di dalam Amsal 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca. Ya, Amsal 9 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan bahwa berilah orang bijak nasihat. Kalau orang yang sudah bijak dinasihati, dia akan tambah bijak. Tapi kalau orang bebal dinasehati, dia akan melawan saudara. Bahkan dia tidak tahu bahwa sebenarnya nasihat itu untuk bisa merubah kehidupannya. Tapi orang yang bebal seringkali pada saat dinasehatin, dia akan berkata, aku sudah tahu semuanya. Halo anak-anak, kalau engkau dinasehati, engkau harus mendengar nasihat orang tua. Kalau engkau dinasihati, dengar. Tidak ada nasihat orang tua untuk membawa saudara menjadi sesuatu yang salah. Pasti nasihat orang tua pengen saudara menjadi orang yang lebih baik. Jadilah orang yang bijak. Pada saat engkau orang yang bijak, engkau dinasihati. Saudara, sekalipun terkadang nasihat itu membuat telinga kita panas. Ya, saat dinasihatin, gak enak rasanya. Tapi kalau saudara bisa menerima, engkau diam, engkau bisa menerima, engkau akan menjadi orang yang semakin bijak. Amin. Jangan dinasihatin satu, saudara jawabnya 3. Dinasihatin 2, jawabnya 10. Itu bukan orang bijak. Orang yang bijak dia mendengarkan nasihat. Dan pada saat engkau mendengarkan nasihat, saya percaya apapun yang masuk dalam telingamu, engkau masukkan dalam hati, engkau renungkan dulu, jangan ditolak dulu.
Setiap nasihat renungkan dulu. Jangan engkau sudah melawan baru engkau akan menyesal di belakangnya. Dengar dulu apa nasihatnya, dengar dulu apa maksudnya. Baru saudara renungkan, oh ternyata mama saya pengen saya seperti ini. Tapi kalau saudara sudah lawan, saudara sudah menolak, akhirnya setiap nasihat tidak masuk ke dalam hidup saudara. Yang ada adalah dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Gak ada yang masuk, saudara. Kenapa? Karena sudah menolak terlebih dahulu. Nanti kalau saudara sudah terjadi sesuatu, baru orang tua berkata, nah apa kata mama? Saudara cuma akan bilang begini, iya ya, baru menyesal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bijak pada saat dia dinasihati, dia mendengar dan dia akan menjadi lebih bijak. Ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau engkau mau menjadi orang-orang yang berhikmat, yang harus kau lakukan, yang harus kau miliki, engkau harus takut akan Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau engkau harus mau menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, saudara harus takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah mendahului permulaan hikmat. Sehingga pada saat engkau menjadi orang hebat, engkau tidak akan sombong dan angkuh. Karena engkau tahu apa yang kau terima, apa yang kau dapat, semua datang dari Tuhan dan oleh Tuhan, dan baginya lah segala kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Pengetahuan setinggi apapun, pengetahuan setinggi apapun di dalam dunia ini, saudara, itu tidak cukup. Karena pengetahuan yang tertinggi, saya percaya pengetahuan yang datang dari Tuhan. Orang yang pintar pasti ada orang yang lebih pintar di atasnya. Jangan kita sombong dan angkuh. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini cuma dibuat dari debu tanah. Karena dihembuskan nafas Tuhan, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang berarti. Kalau enggak, saudara, kita cuma seogok tanah begini yang dibentuk oleh Tuhan. Karena nafas Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang membuat saudara dan saya menjadi berarti. Sehingga apa yang saudara sombongkan, kalau nafasmu diambil oleh Tuhan, engkau tidak ada apa-apanya. Engkau cuma akan kembali ke dalam satu lubang yang ukurannya 1 kali 2 meter. Kita lihat apa yang terjadi dengan virus sekarang. Sepertinya nyawa begitu tidak ada harganya lagi. Di mana-mana orang ngantri, bukan ngantri untuk dapat sesuatu, ngantri dikubur, saudara. Inilah dunia yang sedang terjadi. Kemudian apa yang saudara mau andalkan? Apa yang saudara mau pegang? Apa yang saudara mau banggakan dalam hidupmu? Kecuali kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa pengetahuan yang kita dapat di bangku sekolah, baik saudara mau sampai S berapapun, tidak akan pernah cukup. Kita perlu pengetahuan yang lebih tinggi dari itu, yaitu hikmat dari Tuhan. Amin. Hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan. Pada saat engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh orang dunia ini, Tuhan bisa membukanya bagi saudara dan saya. Amin. Apa yang tidak diketahui oleh orang dunia, mereka mau belajar tentang Tuhan, tidak akan pernah tahu siapa Tuhan. Tapi dengan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan akan membukakan dirinya. Dia adalah juru selamat kita.
Agama bisa mengajarkan semua kebaikan, tapi keselamatan kita harus tahu hanya di dalam Yesus. Dunia bisa menolak dia, dunia tidak bisa menerima dia. Karena kalau dia Tuhan, kenapa harus menjadi manusia? Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus lahir ke muka bumi? Itulah pengetahuan dunia ini. Tapi kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berfirman, semuanya bisa jadi. Amin. Kalau Allah menghendaki, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Tuhan menciptakan dunia ini dengan begitu mudah. Tuhan membentuk manusia cuma dari tanah, debu tanah, dihembuskan nafasnya, maka manusia itu hidup. Apa yang terlalu sulit bagi Tuhan? Tapi karena Tuhan begitu cintanya terhadap saudara dan saya, Tuhan begitu cinta terhadap manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini Tuhan bilang ini, kalau aku tidak turun ke muka bumi, tidak ada keselamatan bagi manusia. Sekalipun kau melakukan kebaikan sebanyak apapun, engkau tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan harus datang ke muka bumi ini. Itulah pengetahuan yang seringkali dunia tidak sampai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengetahuan, hikmat yang dari Tuhan, saya percaya melebihi dari pengetahuan yang ada di dunia ini. Amin. Ilmumu setinggi apapun, mintalah hikmat dari Tuhan. Amin. Minta hikmat dari Tuhan. Terus belajar dan terus belajar. Dengarkan firman Tuhan. Engkau dengar setiap nasihat supaya engkau menjadi lebih baik hidupmu. Jangan jadi orang yang bebal. Kita harus keluar dari setiap kebodohan yang ada dalam hidup kita. Minta hikmat dari Tuhan. Kalau orang benar, dia diajar. Di ayat yang ke-10 tadi dikatakan apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sedang kekasih di dalam Tuhan, orang yang benar, dia mau mendengarkan Tuhan. Dia mau belajar tentang Tuhan. Dia tidak mau berbantah-bantah, sekalipun terkadang itu tidak enak. Kalau engkau mau menjadi orang yang pintar, orang yang berhikmat, dengarkan didikan dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tadi pujian mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Kemudian apa dikatakan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bagaimana engkau bisa melakukan firman kalau engkau tidak baca firman? Bagaimana mau sepanjang hari itu perjalananmu bersama dengan Tuhan kalau engkau tidak dahului dengan pergaulan dengan Tuhan di pagi hari? Bagaimana engkau bilang mau melakukan firman kalau engkau tidak diisi dengan firman Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita harus belajar firman Tuhan setiap saat. Amsal 17 ayat yang ke-28. Amsal 17 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Orang bodoh akan disangka bijak kalau dia banyak berdiam diri. Jangan kita sudah bodoh, kita banyak bicara, akhirnya ketahuan kebodohan kita. Saudara mengerti? Jangan kita banyak bicara. Alkitab berkata, saat engkau banyak bicara, engkau banyak salah. Kalau engkau belum mengerti, lebih bagus engkau diam.
Bahkan orang dikatakan orang yang bodoh pun kalau dia berdiam pada saat engkau mendengarkan sesuatu, engkau terima saja, engkau diam saja. Bahkan orang yang pintar, saudara, ada begitu banyak mereka dinasehatin, dikasih pengertian, dikasih pengajaran, dia diam, dia terima. Apalagi kalau saudara, kalau kita ini orang-orang yang bodoh, seberapa sih ilmu yang ada pada saudara dan saya? Tapi dikatakan orang bodoh kalau dia diam itu dikira dia bijak. Saudara mau menjadi orang bijak? Mau jadi orang bijak? Banyaklah berdiam diri. Jangan banyak bicara yang tidak pada tempatnya. Karena akhirnya engkau banyak bicara, engkau akan banyak salah. Dan dikatakan, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Mengatupkan bibir gimana? Semua yang pakai masker kelihatan. Tatupkan bibirmu. Tidak perlu banyak bicara dengan hal-hal yang tidak penting. Amin. Jadi orang bodoh akan disangka dia bijak kalau dia banyak diam. Saudara, lebih bagus kalau engkau tidak tahu sesuatu banyaklah diam. Jangan banyak komentar, nanti engkau salah. Ya, salah dengan orang saja nggak enak, apalagi salah di hadapan Tuhan. Lebih bagus kita banyak diam. Kalau saudara pengen sesuatu, tanya sama Tuhan, ada apa ini Tuhan? Doakan kalau engkau lihat sesuatu yang menurutmu mengganjal di hatimu, tanya sama Tuhan. Bawa ke Tuhan. Jangan kita banyak komentar, nanti komentar kita jadi salah. Bagian yang kedua, saudara, orang yang takut akan Tuhan dalam Amsal 16 ayat yang ke-6. Kita baca ayat Amsal 16 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan dia akan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu, jadi orang yang takut akan Tuhan dia akan menjauhi kejahatan. Dia akan semakin, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang semakin rindu untuk setiap saat mendekatkan diri ke Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan. Kita harus lebih belajar untuk mengenal Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan harusnya tidak ada lagi waktu untuk berpikir tentang kejahatan, apalagi melakukannya. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, saudara perhatikan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang pasti akan terus sering merindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan harusnya sudah tidak ada waktu, perhatikan, sudah tidak ada waktu untuk berpikir tentang kejahatan, apalagi melakukan kejahatan. Amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan untuk berpikir tentang yang jahat saja harusnya sudah tidak ada, apalagi melakukannya. Kenapa saudara? Karena dia terus mendekatkan diri ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Dia terus mencari kehendak Tuhan. Dia terus mencari perkenanan Tuhan. Ini kalau saya buat kejahatan pasti menyakiti hati Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Apa kehendakmu Tuhan? Dengan apa yang terjadi, kalau saudara mungkin engkau disakiti orang lain, jangan balas itu dengan kejahatan. Lakukan kebaikan kepada orang yang jahat dalam hidup. Gak perlu saudara membalas. Pembalasan haknya Tuhan. Amin. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Terus cari kehendak Tuhan. Cari apa maunya Tuhan. Dengan orang melakukan kejahatan terhadap kita, saudaranya berkata, Tuhan terima kasih buat proses ini yang Tuhan izinkan dalam hidupku. Saya tetap percaya ini pun ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada maksud dan rencana Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih itu, kita tahu bahwa apa yang kita dapat untuk tahun 2021 ini, saudara, bahwa kita harus membangun mesbah doa atau mesbahnya Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Apa yang saudara harus bawa ke hadapan Tuhan? Saudara tidak usah lagi berpikir boro-boro, berpikir melakukan kejahatan. Berpikir saja tentang kejahatan, sudah saya tidak mau. Harusnya seperti itu. Amin. Amin. Tahun 2021 nggak usah pikir yang jahat, pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar. Itu kata firman Tuhan. Kalau engkau pikirkan hal itu, saya percaya Tuhan akan lebih berkarya dengan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur, dalam bagaimana hidup kita ini supaya kita terus membangun mesbah Tuhan. Mazmur 51, kita lihat Mazmur 51 ayat yang ke-18, ayat 18 dan 19. Mazmur 51 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca. Mazmur 51 ayat 18 dan 19, 2, 3. 19. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang yang mengorbankan lembu jantan di atas mesbahmu. Perhatikan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan baca kembali ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kita tahu Tuhan Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah dikorbankan hidupnya. Dia nggak bikin dosa, tapi dikorbankan. Sehingga kalau saat ini saudara bisa membayangkan, kalau saat ini manusia bikin dosa harus membawa korban sama Tuhan, mengorbankan binatang. Berapa banyak saudara harus korban setiap hari? Karena terlalu banyak dosa dan kesalahan yang manusia lakukan setiap hari. Nah, ayat yang ke-19, korban sembelian kepada Allah, perhatikan, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jiwa yang hancur, ayat yang ke-19, hati yang patah, ya. Korban sembelian kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita, saudara dan saya, terus bisa membangun hubungan dengan Tuhan, terus membangun korban, membangun persembahan kepada Tuhan. Apa yang harus kita bawa sekarang? Yang harus kita bawa adalah jiwa kita, hati kita yang hancur dan remuk kepada Tuhan. Maka pada saat engkau mempersembahkan jiwa yang hancur, hati yang patah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan berkenan menerima persembahan saudara dan saya. Dan saat persembahan kita berkenan sama Tuhan, persembahan kita, pada saat orang bawa persembahan, ada api Tuhan yang membakar sampai habis. Saya percaya saat persembahan hidupmu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir membakar persembahanmu. Artinya hidupmu dilawat oleh Tuhan. Saat hidupmu dilawat, persembahanmu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk bisa menolong saudara dan saya dalam menghadapi persoalan hidup ini? Apa yang terlalu sulit? Persoalannya apa persembahan yang saudara bawa? Mari bawa hidupmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak perlu engkau takut, tidak perlu engkau malu. Kalau engkau harus menangis dan menjerit di hadirat Tuhan karena pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi, engkau tinggal berkata, ini aku Tuhan.
nggak tahu lagi mau bikin apa. Aku serahkan hidupku dalam tangan. Persembahkan itu buat Tuhan. Hati yang hancur, hati jiwa kita yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, hati yang patah remuk Tuhan. Orang yang dikatakan yang orang kalau yang patah hati gimana sudah? Sakit Tuhan. Sudah berkata, Tuhan ini aku, tolong aku Tuhan. Ada sesuatu yang berat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bawa itu persembahan kepada Tuhan. Pada saat persembahanmu menyenangkan hati Tuhan, saya percaya kedahsyatan Tuhan akan terjadi dalam hidup. Kedahsyatan Tuhan akan terjadi dalam keluargamu. Saat kau bisa membawa persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Persembahan apa lagi yang kita bawa ke Tuhan? Kita lihat di Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Coba kita baca 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan apa yang saudara harus bawa ke Tuhan setiap hari? Yang pertama tadi jiwa yang hancur, hati yang remuk saudara bawa ke Tuhan. Yang kedua adalah persembahanmu adalah persembahan syukur. Persembahan ucapan syukur. Engkau sebagai orang-orang yang beriman, engkau harus tahu bersyukur sama Tuhan. Amin. Tahu bersyukur sama Tuhan. Bawa persembahan syukurmu sama Tuhan. Saat engkau bawa persembahan syukur, setiap pagi engkau bawa persembahan syukurmu. Engkau berkata, Tuhan aku bersyukur aku masih bisa bernapas hari ini Tuhan. Aku bersyukur engkau menyertai aku. Aku bersyukur engkau jaga suami, anak-anakku. Aku bersyukur sampai saat ini aku ada. Semua karena engkau Tuhan. Berikan korban syukurmu kepada Tuhan. Bagaimana orang berkorban? Seringkali pada saat punya pergumulan dan masalah, sepertinya engkau udah rasa persoalanku yang paling berat, persoalanku yang paling rasanya tidak ada jalan keluar. Di saat itulah, saat yang begitu berat dalam hidupmu, di situ engkau bisa berkata, aku bersyukur buat apa yang terjadi hari ini Tuhan. Berikan korban syukurmu sama Tuhan. Pada saat engkau mengalami satu sakit penyakit, kalaupun itu diizinkan Tuhan, engkau tetap berkata, Tuhan aku bersyukur buat penyakit yang Tuhan izinkan hari ini. Dan pada saat engkau bersyukur, apa yang akan terjadi? Saya percaya kalau orang yang beriman tahu bersyukur dengan apa yang terjadi, mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mujizat akan terjadi. Makanya apa yang terjadi, syukurin dulu. Bawa korban syukur kepada Tuhan. Amin. Bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Bentuk ucapan bibir. Bentuknya apa? Mungkin bawa persembahan. Persembahan ucapan syukur ulang tahun. Aku dipelihara Tuhan umurku sekian. Persembahan ucapan syukur akhir tahun karena aku dipelihara Tuhan sepanjang tahun ini. Persembahan syukur apalagi? Aku diberkati Tuhan, diberikan pekerjaan. Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan, maka sepanjang hidupmu engkau akan terus dipelihara dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jadi kalaupun sakit, jangan saudara, ini kenapa sakit ya, kenapa saya gini, aman. Gak usah, bersyukur aja dulu. Bersyukur saudara. Pada saat engkau bersyukur, engkau akan tahu Tuhan akan lakukan banyak hal. Roma 12 ayat yang pertama. Ini persembahan apa yang harus kita bawa ke Tuhan. Persembahan yang ketiga adalah Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah
ibadahmu yang sejati. Saudara mau melakukan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup kita, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sebenarnya. Sehingga ibadah tidak harus saudara berkumpul seperti ini. Ibadah adalah gaya hidupmu hari-hari. Engkau ibadah. Kenapa? Dimanapun engkau berada, engkau selalu mengucap syukur. Dimanapun engkau berada, engkau tahu bahwa hidupmu itu milik Tuhan. Engkau terus bawa itu ke Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berarti ibadah bukan saja hari Minggu, bukan saja saat kita berkumpul, bukan saja pada saat engkau berkumpul dengan keluargamu, tapi jadikan ibadah merupakan gaya hidupmu setiap saat. Karena dimanapun kau berada, engkau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau membawa persembahan kepada Tuhan, amin. Bawa persembahanmu kepada Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Bagian yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-27. Kita kembali ke Amsal yang ke-10 ayat yang ke-27. Amsal 10 ayat yang ke-27. Ya, mari kita baca. 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ayat yang ke-27, sudah perhatikan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun orang-orang yang fasik diperpendek. Saudara mau panjang umur? Ada yang pengen cepat pulang duluan? Saya duluan saja. Ya, saudara, siapa yang mau duluan? Tapi kalau engkau mau panjang umur, Alkitab berkata bahwa takut akan Tuhan itu akan memperpanjang umur kita. Saudara, kunci dari umur panjang menurut Alkitab ada 2. Yang pertama, hormati orang tuamu. Yang kedua, takut akan Tuhan. Orang yang mau umur panjang ada 2 dalam Alkitab. Yang pertama, hormati orang tuamu. Mau modelnya seperti apa orang tuamu? Jangan kau rendahkan dia. Hormati orang tuamu. Bagian yang kedua adalah engkau harus takut akan Tuhan supaya umurmu panjang. Amin. Takut akan Tuhan membuat umur panjang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan orang yang takut akan Tuhan kok umurnya panjang? Kenapa orang yang takut akan Tuhan umurnya kok jadi panjang? Sudah kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan punya pengharapan untuk menghadapi kenyataan hidup. Artinya pada saat dia takut akan Tuhan, dikatakan kenapa orang takut akan Tuhan dia diperpanjang umurnya, karena dia punya pengharapan hidup. Dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, pada saat dia mengalami persoalan yang berat, dia mengalami persoalan yang mungkin tidak ada solusi dan jalan keluar. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka stres. Apa yang terjadi kalau stres? Mereka sakit. Apa yang terjadi kalau mereka sakit? Mereka cepat pulang. Tapi orang-orang yang berpengharapan, yang takut akan Tuhan, dia punya pengharapan. Apapun yang terjadi, aku tahu, aku bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak takut. Menghadapi apapun kita tidak takut. Kita tidak mudah menyerah. Jangan menjadi orang-orang yang cengeng. Kita harus menjadi orang-orang yang tangguh, yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Cuma gara-gara kesulitan, saudara, terus engkau langsung pasrah, tidak ada daya. Dia bilang, sudahlah, kalau kondisiku kayak gini, aku pulang aja Tuhan, ambil aku Tuhan, ambil aku Tuhan. Apa itu? Aku udah gak kuat lagi Tuhan hidup di dunia ini. Mau hidup di mana? Tempatnya cuma 2, di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat ada 2 tempat, kan begitu.
Ya kalau saudara di sana ditempatkan bersama dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang minta pulang duluan dan pulang duluan tempatnya di mana? Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia punya pengharapan. Sehingga pada saat engkau punya pengharapan, ada satu semangat, ada satu gairah. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh pasrah. Tapi ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semakin hari kita harus semakin naik di dalam Tuhan, semakin tahu rencana Tuhan. Gak usah tergantung dengan gini gimana. Yang penting tetap ada sukacita dan damai. Amin. Yang hadir hari ini semua sukacita, semua ada damai. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Apa yang harus kau lakukan? Engkau harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Kejadian 8 ayat 20 dan 21 sampai 21. Mari kita lihat di sini. Kejadian 8 ayat yang ke-20. Ya, mari saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. 20 dan 21. 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini yang dilakukan Nuh setelah terjadi yang namanya air bah. Semua habis. Pada saat Nuh keluar dari air bah, yang dia lakukan apa? Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Apa yang dia bawa? Dia mempersembahkan semua binatang yang tidak haram. Dia mempersembahkan semua burung yang tidak haram. Dan pada saat dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata apa? Ketika Tuhan mencium ada bau harum yang dipersembahkan oleh Nuh, ada firman Tuhan yang luar biasa yang ini terjadi dan terus kita semua bisa menikmati. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi ini lagi, karena seorang Nuh yang membawa persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau bawa persembahanmu yang benar, hidupmu ke dalam tangan Tuhan, percayalah tidak akan terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu. Keluargamu pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berfirman, dia katakan berfirman dalam hatinya, tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun manusia itu jahat. Sekalipun manusia jahat, Tuhan tidak akan pernah menghukum lagi, mengutuk bumi. Dan apa yang terjadi dikatakan selama bumi masih ada, dikatakan akan ada namanya musim menuai. Selama bumi masih ada. Ayat yang ke-22. Ayat 22.
selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini yang kita jalani saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya mari bawa persembahanmu yang terbaik. Nuh keluar dari bahtera pada saat selesai arbah, dia membawa persembahan yang terbaik. Saudara sudah tahu persembahan apa yang terbaik? Hati yang hancur, ucapan syukur. Bahwa belajar untuk mengucap syukur ke Tuhan. Belajar taat untuk dengan Tuhan. Gak perlu yang tinggi-tinggi, yang kecil, yang kau tahu lakukan. Belajar taat dengan Tuhan. Amin. Amin. Belajar taat dengan Tuhan. Yang kau tahu engkau taat. Ya, jangan terpaksa. Jangan melayani Tuhan terpaksa. Jangan membawa persembahan terpaksa. Jangan melakukan sesuatu terpaksa. Itu bukan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi persembahan yang terbaik engkau melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan semua hanya untuk Tuhan. Amin. Bawa persembahanmu buat Tuhan. Mau sekecil apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Karena kalau kau lakukan untuk itu, engkau membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kalau persembahannya harum, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan turun tangan untuk memberkati saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia boleh goncang. Corona boleh menggoncangkan kita. Semua lagi bingung, kita boleh divaksin apa enggak divaksin. Semua kita lagi pada bingung karena hal itu. Semua manusia boleh bingung. Tapi saya percaya ada sesuatu yang tidak pernah bisa digoncangkan, yaitu kuasa Tuhan. Pekerjaan Tuhan, di mana di situ ada kuasa Tuhan, tidak akan pernah bisa digoncangkan. Manusia boleh ketakutan, tapi kita yang pegang otoritas kuasa yang dari Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat. Ibrani 12 ayat 27. Mari buka Ibrani 12 ayat yang ke-27. Saudara baca dengan suara nyaring. Ibrani 12 ayat yang ke-27 dan 28. Ibrani 12 ayat yang ke-27 dan 28. Mari baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikannya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan ibadahmu yang benar. Ini bukan saatnya untuk kita main-main. Dunia sedang digoncangkan dengan banyak hal. Tapi engkau anak-anak Tuhan, mari ibadah yang benar kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah bisa digoncangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari berikan pujian, berikan syukurmu kepada Tuhan. Oh, ibadahlah yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau baik, Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat. Berikan syukurmu kepada Tuhan, berikan syukurmu kepada Tuhan. Dia ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Katakan, Dia tak pernah tinggal
sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, mari katakan. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Mari beribadah dengan benar. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Mari katakan bukan Tuhan, katakan haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Katakan aja, Engkau ajaib Tuhan, haleluya. Pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan belajar untuk selalu melakukan yang baik. Dia akan menjauhi kejahatan. Dia akan untuk tahu bagaimana dia bisa hidup selalu bersyukur sama Tuhan. Bawa persembahanmu ke Tuhan, bawa persembahan hidupmu ke Tuhan. Jangan tanya harta apa yang bisa kuberikan. Jika engkau tidak punya apa-apa, bawa ucapan bibirmu yang memuliakan Tuhan. Dia Allah yang terlalu hebat, Dia Allah yang ajaib. Dia tahu segalanya. Apapun masalah pergumulanmu, tidak ada yang lebih tahu dan mengenalmu selain Tuhan sendiri. Mari bawa hidupmu ke Tuhan. Siapapun kau hari ini, persembahkan hidupmu ke Tuhan. Terima kekuatan dari Tuhan. Biarlah persembahanmu menyenangkan hati Tuhan. Saat persembahanmu menyenangkan dan berbaharum di hadapan Tuhan, saya percaya karya-karya Allah yang dahsyat, mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Mari semua angkat tanganmu tinggi di hadirat Tuhan. Siapa engkau sehingga engkau begitu angkuh, tidak mau memberi yang terbaik buat Tuhan? Mari angkat tanganmu. Ini aku Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Dia tahu. Bawa persembahan yang terbaik ke Tuhan. Bawa persembahanmu yang terbaik ke Tuhan. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Apapun yang kau butuhkan Tuhan tahu. Apapun pergumulanmu Tuhan tahu. Dia sanggup memulihkan engkau. Dia sanggup menyembuhkan penyakitmu. Dia sanggup buka jalan untuk setiap pergumulanmu. Yes, amin. Terus Tuhan, lihatlah hati kami Tuhan. Lihatlah hidup kami Tuhan. Terus katakan, ajaib Kau Tuhan. Katakan dengan kekagumanmu bahwa Dia Allah yang ajaib. Dia dahsyat. Pulihkan keadaan. Rabasyaka dalam Bapa Rabasyaka. Seluruh terus bawa hidupmu ke Tuhan. Tak akan goyah
Berkati semua umat-Mu. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Mari sorakan, haleluya, haleluya. Allah dahsyat, Besar Yesus dahsyat. besar kuasanya. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan yang kudus, tangan yang berlobang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang akan memperluas kapasitasmu. Tuhan memberkati keluargamu, usaha dan pekerjaanmu diberkati. Masa depanmu semua di dalam tangan Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.